ia tidak akan mau menggendongnya. Hal ini berarti tentu Sun Wukong setuju untuk memulai perjalanan. Perjalanan pun dimulai, dan singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat yang nampaknya seperti reruntuhan kuno. Di tempat tersebut mereka bertemu dengan seorang pria yang tengah mengejar sekelompok wanita. Kemudian dengan mata apinya, Sun Wukong dapat melihat dengan jelas bahwa pria ini adalah jelmaan dari siluman babi. Tanpa pikir panjang, Sun Wukong pun langsung memukul siluman tersebut hingga ia menunjukkan wujud aslinya. Ia bernama Baji yang akan lebih dikenal dengan nama Cupatkai. Di tempat ini ia juga bersama teman silumannya yang bernama Sa Wuqing. Pada awalnya sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Namun ternyata sama halnya dengan Sun Wukong, ternyata Patke dan Wuqing di sini juga tengah menunggu seorang biksu. Dahulu mereka adalah dewa di kayangan. Namun karena mereka melakukan suatu kesalahan, hingga akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Berdasarkan pernyataan dari Dewi Kuan Im, mereka bisa kembali menjadi dewa jika bersedia menjadi murid Biksu Tong dan menemaninya dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Secara diam-diam, ternyata mereka terus diawasi oleh Ratu Siluman Tengkorak Putih. Diketahui kalau Ratu Siluman Tengkorak Putih terus memperpanjang umurnya dengan memakan manusia. Hal ini ia lakukan demi untuk menghindari lingkaran reinkarnasi. Tentu kali ini ia merasa sangat senang, karena menurut legenda, dengan memakan daging Biksu Tong akan dapat membuat seseorang mencapai keabadian. Lantas bersama para anak buahnya, ia pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Biksu Tong. Kita kembali ke rombongan Biksu Tong yang telah tiba di sebuah tempat yang sangat misterius. Semacam hutan yang secara tiba-tiba diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Di sana mereka menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek bersama dua orang putrinya. Tentu nenek ini adalah jelmaan dari Ratu Siluman Tengkorak Putih bersama dua anak buahnya. Wukong yang sudah curiga sejak awal mencoba melihatnya menggunakan mata api. Sayangnya siluman ini cukup cerdik dengan menghempaskan debu untuk mengganggu mata api milik Sun Wukong. Diajaklah mereka untuk masuk ke rumah tersebut karena Sun Wukong belum bisa membuktikan apa-apa. Berbeda dari Wukong yang penuh dengan kecurigaan, begitu melihat wanita cantik, Cupatke langsung mencoba untuk mendekatinya. Tak ingin muridnya mendapatkan masalah, Biksu Tong pun segera menyuruh Wuqing untuk pergi mengikuti Cupatkai. Melihat Sun Wukong yang punya masalah dengan penglihatannya, sang nenek pun menyarankan untuk membasuhnya menggunakan air sungai di belakang rumah. Namun untuk berjaga-jaga, Sun Wukong membuatkan lingkaran pengusir siluman demi untuk melindungi gurunya. Kemudian ia mengatakan jangan pernah keluar dari lingkaran ini sebelum ia kembali. Dan benar saja, ketika siluman itu mencoba untuk menyerang, lingkaran tersebut dengan sigap langsung melindunginya. Tidak kehabisan akal, siluman ini pun mencoba menggunakan siasat yang lain. Lalu ia pun mulai menceritakan mengenai masa lalunya yang dianggap sebagai wanita pembawa sial di desanya. Karena hal itulah ia diusir sehingga ia mengasingkan dirinya ke dalam sebuah hutan. Ternyata cerita tersebut membuat Biksu Tong sangat tersentuh sehingga ia keluar dari lingkaran untuk mencoba menenangkannya. Sementara itu, Sun Wukong telah berhasil menginstal ulang mata apinya sehingga ia kini dapat menggunakannya kembali. Kembali ke tempat Biksu Tong, sang Ratu Siluman Tengkorak Putih hendak menyerangnya. Beruntung Wukong datang tepat waktu dan berhasil memastikan bahwa wanita tua ini benar-benar jelmaan dari siluman. Namun siluman ini masih mencoba untuk memanfaatkan perasaan dari Biksu Tong dengan pura-pura pingsan di hadapannya. Kemudian ia mencoba untuk melarikan diri dengan keluar dari tubuh nenek tersebut. Tentu Wukong yang menyadari hal itu langsung mencoba untuk mengejarnya. Dalam pengejarannya, ia melihat dua anak buah siluman itu yang hendak menyerang Cupatkai. Tentu tanpa rasa ampun, Sun Wukong pun langsung membunuh mereka. Melihat Sun Wukong yang tengah sibuk melindungi kedua adiknya, sang Ratu Siluman pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyerang Biksu Tong. Namun lagi-lagi Wukong datang tepat waktu dan langsung menghajar siluman itu. Di sini Biksu Tong belum tahu apapun, begitu juga dengan Cupatke dan Wuqing yang hanya bisa menyalahkan Sun Wukong. Meskipun Wukong sudah mencoba menjelaskan bahwa wanita tua ini adalah jelmaan siluman yang akan menyakitinya. Namun sayangnya Biksu Tong sama sekali tidak mempercayainya dan malah menghukum Sun Wukong dengan membacakan mantra dari simpai emas. Tentu karena hati Biksu Tong yang terlalu baik, sedangkan Sun Wukong yang tidak bisa mengendalikan emosinya dimanfaatkan dengan sempurna oleh siluman ini.
Malam harinya, Sun Wukong menyendiri di sebuah tebing. Ia masih memikirkan niat baiknya yang tidak disambut baik oleh Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong datang menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Lalu Biksu Tong menjelaskan bahwa mungkin saja Sun Wukong memang benar, karena pada dasarnya setiap orang memang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun di luar itu semua, sebenarnya Biksu Tong juga bisa merasakan penderitaan yang Sun Wukong rasakan ketika ia tengah membaca mantra simpai emas. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali berbaikan sehingga perjalanan pun bisa kembali dilanjutkan. Kini sampailah mereka di sebuah ibu kota kerajaan. Di sana sang kaisar menyambut baik kedatangan mereka hingga menggelar sebuah pesta perayaan. Di tengah perayaannya, sang kaisar juga menceritakan mengenai masalah negerinya kepada Biksu Tong, di mana muncul Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyerang negerinya dan memangsa para anak kecil. Hal tersebut siluman itu lakukan demi untuk memperpanjang usianya. Setelah itu sang kaisar bahkan sampai berlutut demi meminta bantuan kepada Biksu Tong agar bersedia membantu untuk mengusir siluman itu. Tiba-tiba, Ratu Siluman Tengkorak Putih datang dan masuk ke dalam kerajaan untuk membunuh seluruh pasukan yang ada di sana. Namun ternyata, tujuan ia datang kemari hanyalah ingin berbicara empat mata dengan Sun Wukong. Sun Wukong bersedia dan masuklah mereka berdua ke sebuah kastil. Kemudian sang Ratu Siluman Tengkorak Putih pun mulai mempengaruhi Sun Wukong. Ia tahu kalau simpai emas yang dipakai di kepala Sun Wukong pasti membuatnya sangat menderita. Lantas apa bedanya ia dengan topeng monyet yang dipaksa untuk menghibur orang-orang? Kemudian Ratu Siluman mengatakan kepada Sun Wukong bahwa ia bisa membantunya untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Namun sebagai gantinya, Wukong harus menyuruh gurunya untuk datang menemuinya sendirian. Tujuannya sudah jelas, yaitu Ratu Siluman ingin memakan daging Biksu Tong agar dia bisa mendapatkan keabadiannya. Setelah Ratu Siluman Tengkorak Putih pergi, nampaknya Sun Wukong mulai mempertimbangkan ucapannya.